Terima kasih Tuhan. Kami melihat kebesaran-Mu. Kami mendengar kesaksian yang luar biasa. Engkau selalu punya rencana yang indah di balik semua keadaan hidup yang kami jalani. Sekalipun itu rasanya berat untuk kami lewati. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak rasa sakit, ada banyak air mata yang harus kami lewati. Tapi yang kami tahu bahwa Engkau tidak punya rancangan kecelakaan buat kehidupan kami. Kami tahu bahwa masalah itu baik buat kami. Masalah itu adalah alat Tuhan untuk menyempurnakan karakter Kristus. Kami tidak mau Tuhan hari-hari ini tinggal di dalam masalah. Karena ketika kami tinggal dalam masalah, masalah itu hanya mencuri kekuatan sukacita kami, pengharapan kami. Tapi kami ketika tinggal di dalam kekuatan Tuhan, kami sedang dipersiapkan Tuhan sebagai penyembah-penyembah-Mu. Hari ini izinkan kami Tuhan untuk melihat, mendengar bagaimana firman ini akan mengubah setiap kehidupan kami. Firman ini akan membentuk kami, firman ini akan memerdekakan setiap kami. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, dari tadi Joni terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Bisa mendaftarkan diri jadi pembicara. Nanti bisa dijadwalkan ya. Saya lihat kalau Joni tiap Rabu Zoom-nya Victory tidak pernah absen loh. Saya selalu lihat. Biasanya orang kan tutup kamera ya. Joni pede buka kamera. Dia tidak pernah tutup sampai kalau saya lihat responnya dia amin, amin, amin gitu ya. Kita percaya bahwa setiap keadaan hidup yang hari ini membuat saudara sulit ya. Saudara jangan pernah berpikir negatif. Semakin sulit keadaan hidup, justru kalau kita mengalami keadaan sulit, kita itu waktunya kita bertemu dengan Tuhan. Kita mengenal. Nah, khotbah saya hari ini tentang bagaimana hidup untuk menyembah. Ya, seringkali kita ini hidup hanya untuk mikir apa? Hutang. Nah ya, hidup mikir apa? Suami ndak pulang-pulang Bu Eli, gimana Bu Eli? Hidup mikiri masa depan. Semua yang kita pikiri itu semua bagiannya Tuhan. Masa depan ya sudah disediakan. Masalah hutang kita tahu berkat itu menyertai orang benar. Ya, sekarang kita mau mikir apa? Sakit oleh bilur-bilurku engkau sudah disembuhkan. Nah, semua yang kita pikiri itu sudah disediakan jalan keluar oleh Tuhan. Tapi buat kita hari ini kita cuma senangnya tinggal terus dalam masalah, merenungi masalah. Kita lihat ya bagaimana hari ini di Mazmur 113 ayat 3 sampai 4. Dibuka terlebih dahulu. Kenapa hidup ini harus jadi penyembah? Ada suatu kesaksian yang bagus ya. Saya lagi jadwalin ibu ini untuk kesaksian kalau bisa di Victory sini. Karena dia bilang gini, Bu, suatu kali dia divonis dokter. Itu penyakit kanker stadium 4 sudah kategori akhir. Dan dia itu tadi dari orang yang belum mengenal Kristus. Ya, singkat cerita ketika dia dikenalkan dengan temannya bahwa yuk kamu ikut aja berdoa, nyembah. Lu gimana caranya berdoa enggak bisa? Sudah menyembah aja, nyanyi aja lagu, nyanyi aja sudah. Pokoknya hidupmu itu nyanyi, muji Tuhan. Kamu enggak bisa berdoa enggak apa-apa. Singkat cerita, ketika tiap malam dia menyembah Tuhan, ya penyakitnya enggak sembuh saudara, mungkin tambah parah. Tapi dia enggak jemu-jemu, menyembah terus. Dia nyanyi, dia berkata Tuhan engkau yang besar, Allahku yang besar. Saudara tahu suatu kali dia pergi ke kamar kecil. Dan dia waktu itu mau buang air kecil. Tiba-tiba waktu dia buang air kecil itu darah keluar, bongkahan daging. Besar-besar saudara.
Hari itu kemudian dia kaget, dia pikir dia mati saudara ya. Dengan darah yang keluar seperti itu dia pikir dia mati. Dan beberapa hari kemudian dia cek hasilnya, kankernya sudah bersih. Nama Tuhan dipermuliakan. Makanya hari ini tidak ada jalan lain. Semakin saudara ngomong masalah, ketemu Bu Gembala, ketemu masalah. Nanti ketemu orang, Shalom gimana kabarmu? Iya ya, hutang gimana ya caranya? Pinjaman online yang murah di mana ya bunganya? Saudara cuma ngatasi, berusaha tanya, ketemu orang ya. Mungkin hanya tanya solusi. Tapi mulai hari ini kita lihat di Mazmur 113 ayat 3 sampai 4 kita baca. Dari apa saudara? Terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Berikutnya, Tuhan itu tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Jadi hari-hari ini yuk dari terbit matahari sampai terbenamnya. Tidak ada orang yang hari ini hidupnya cuman ngomong susah. Ekonomi susah, kerjaan sepi, tidak ada saudara. Hari ini kita mau belajar untuk mulut perkataan kita meninggikan Tuhan. Kalaupun usahamu sepi katakan Tuhan itu terpujilah Tuhan. Dia tetap baik. Sekalipun hari ini aku punya usaha sepi, tapi Tuhan itu tetap baik karena Dia adalah Tuhan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dia mengatasi segala kesulitan hidup yang sedang kita alami hari ini. Bahkan semua kesulitan penderitaan itu selalu berakhir dengan kemuliaannya. Tadi pagi saya ingat boleh yang main musik tolong. Ya, saudara percaya kalau kita hari ini menyanyikan, memuji Tuhan, maka kita tidak akan kehilangan apapun yang saudara sudah Tuhan sediakan. Ya, tadi pagi lagu ini begitu saya siapkan ayat, tiba-tiba lagu ini muncul. Yuk kita nyanyi lagu ini. Ini mau dipraktekkan. Ya, jadi kalau sekarang ingat utang, iblis mulai datang, ingat utangmu. Tuh lihat pekerjaanmu sepi, tuh lihat suamimu, lihat tuh mertuamu, lihat tuh orang yang menfitnah hidupmu tambah gemuk, tambah segar. Enggak, mulai hari ini yuk kita mau nyanyi lagu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Jujur, kalau hari-hari ini kita cuma nyanyi lagu ini, kira-kira saudara ingat hutang atau ingat Tuhan? Banyak orang gak bisa fokus sama Tuhan karena yang ditinggikan cuma hutang terus. Seolah-olah Tuhan tuh gak sanggup nyelesain hutangmu. Tuhan kanker, Tuhan seolah-olah Tuhan gak sanggup ambil alih kanker. Seolah-olah Tuhan gak sanggup memulihkan rumah tangga saudara. Semuanya. Makanya banyak orang stres, depresi hari-hari ini. Tapi belajar hari-hari ini kita lihat ayatnya ya. Di Yesaya 5 ayat 5 sampai 7, siapa kita? Tuhan tuh mau kita ini sebagai penyembah-penyembah hari-hari ini karena kita dipersiapkan nanti dalam kekekalan kita itu sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Baca Yesaya 5 ayat 5 sampai 7. Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu
Apa yang hendak kulakukan kepada siapa saudara? Kita ini kebun anggurnya Tuhan. Tuhan itu mau kebun anggurnya Tuhan itu hidup dalam menyembah Tuhan. Lihat ya, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Mungkin hari ini hidupmu habis, keuanganmu dulu yang engkau jaya hari ini habis. Semua apa yang engkau miliki, yang kau banggakan hari ini habis. Lihat ya, menebang sehingga kebun dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu bukan hanya habis, diinjak-injak saudara. Lihat berikutnya, ayat yang ke-6 kita baca. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput, aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Kita lompat ya di ayat berikutnya, yuk kita baca ayat yang ke-6. 7, ayat yang ke-7 berikutnya. Sebab apa saudara? Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah siapa? Saudara dan saya. Dan orang Yehuda ialah apa saudara? Tanaman-tanaman kegemaran. Kita ini kebun anggur, tanaman kesukaannya Tuhan yang dinantikan ini tadi. Senyatanya Tuhan itu tidak pernah mengizinkan satu proses tanpa tujuan Tuhan. Kita hari ini mungkin mengalami keadaan habis-habisan, Bu, rasanya sudah dibawa diinjak-injak. Ini tujuan Tuhan, karena yang dinantikan keadilan yang ada buat orang benar. Ketika kita jadi kebun anggurnya Tuhan, kita jadi tanaman kesukaan Tuhan. Dinantikan keadilan, tapi saudara cuman bertindak setiap hari kelaliman. Saudara menjadi kebun anggurnya Tuhan, dibanggakan, dinantinya kebenaran, tetapi yang ada hanya ada apa saudara? Keonaran. Lihat lompat Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Nanti kita bahas satu persatu. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Berikutnya. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Orang yang dimuntahkan tuh kita mungkin Tuhan jujur hari-hari ini mungkin Tuhan tuh bisa muak. Banyak orang benar yang seolah-olah shalom. Hidupnya dari Senin sampai Minggu datang ibadah. Tapi itu tidak membuat hati Tuhan disenangkan. Malah Tuhan bilang gini, enek. Orang muak itu enek loh saudara. Kita ini jadi kebanggaannya Tuhan. Ya mungkin kita hari ini seolah-olah sok rohani. Tapi siapa yang tahu di balik kehidupan saudara sehari-hari. Waktu engkau berdua sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bangga dengan kesaksian seseorang yang hari ini miskin jadi kaya. Kalau itu membuat Tuhan enek lihat saudara. Saudara tidak pernah hidup sungguh-sungguh. Maka itu tidak akan pernah membuat hati Tuhan disenangkan. Makanya hidup ini untuk menyembahmu, buka PowerPoint-nya. Hari ini pastikan nanti di akhir doa ya. Saya mau bawa saudara yuk. Kalau saudara sudah pikirannya suntuk, saudara sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara sudah tidak tahu lagi harus ngomong apa sama Tuhan. Saya sering kali saya nggak bisa ngomong apa-apa. Mau ngomong apa saudara? Mau ngomong protes Tuhan, kenapa ini terjadi lagi? Enggak. Saya belajar untuk mengucap syukur. Apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Satu hal pujian yang saya naikkan ketika saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan nanti saudara kalau praktek saudara akan banyak dengar. Saya banyak dengar apa kata Tuhan. Itu ketika saya naikkan pujian haleluya 12 kali. Tidak ngomong apa-apa saudara. Saya cuma nyanyi haleluya. Cuman itu haleluya. Haleluya.
nangis, Tuhan. Terima kasih. Semua yang terjadi baik. Semua yang diizinkan Tuhan terjadi baik. Dan ketika saya cuma ngomong haleluya 12 kali, tiba-tiba Tuhan bicara. Eli, tidak seharusnya kamu tinggal dalam kesedihan. Aku sudah pegang hidupmu di depan. Mungkin kau lihat semua yang ada di depan. Saya kalau ngomong gini saya nangis, saudara. Tuhan tuh cuma peluk saya. Dia tidak ngomong apa-apa. Dia cuma bilang, hidupmu berharga di mataku. Kalaupun engkau hari ini seperti diinjak-injak. Sepertinya waktu aku habiskan hidupmu, aku tidak bertindak sesuatu. Tapi engkau adalah kebun anggurku. Tanaman kesukaanku, engkau adalah berharga. Dan ayat ini saya buat, saudara. Satu hal waktu saya siapkan ayat ini, khotbah ini, Tuhan cuma ingatkan 3 hal. Aku cuma lagi melatih hidupmu untuk hidup dalam keadilanku, Eli. Aku sedang melatih hidupmu untuk hidupmu dalam kebenaran. Untuk engkau jadi berkat. Hidup dalam keseriusan, kesungguhan. Sudah tidak ada waktunya lagi untuk engkau memberikan aku hidup ampas. Sisa-sisa hidupku, Tuhan aku kasih ampas buat Tuhan. Enggak. Kenapa saya mau melayani Tuhan? Capek, saudara. Jujur, bangun jam 4 pagi. Saya selalu berusaha untuk tidak nginap kalau pelayanan. Sekalipun Jakarta, Bali, saya berusaha pulang. Saya berusaha untuk bangun jam 4 pulang, bangun jam 4 pulang. Tapi saya cuma mau ngomong, bukan saya cari image siapa saya. Bukan cari image Bu Eli Victory supaya dikenal orang, enggak. Tapi karena saya merasa bahwa selama 40 tahun saya sudah menghabiskan waktu ke belakang, itu waktu yang sia-sia. Saya cuma habiskan waktu untuk saya bilang, tolong saya, berkati saya. Buat saya nyaman, Tuhan. Hari ini saya cuma mau ngomong sama Tuhan, Tuhan. Saya tidak tahu kapan waktunya saya pulang ke rumah Bapak. Tapi ketika saya pulang ke rumah Bapak, saya tahu pasti Tuhan kasih saya mahkota. Dia tahu pasti bahwa ketika saya bertemu dengan Tuhan, Dia sudah sediakan mahkota. Dan Dia berkata bahwa engkau sudah menyelesaikan pertandingan hidupmu. Finishing well, Eli. Itu yang membuat hari ini khotbah ini, saudara. Saya siapkan khotbah ini. Saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan buat jemaatmu, Tuhan? Sampaikan bahwa mereka adalah kebun anggurku, kesukaanku, tanamanku. Aku gak mau mereka hidup hanya tinggal dalam masalah. Tapi mulai hari ini mereka harus hidup di dalam penyembahanku. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga, saudara. Saya tahu hari-hari ini Tuhan lagi cari orang yang setia. Yuk kita lihat ya. Saya percaya, saudara, hidup hari ini singkat. Tidak ada orang yang tahu. Orang yang tadinya sehat, tiba-tiba besok kita mati, kita tidak pernah tahu. Tapi jangan sampai selama kita hidup, kita pulang tangan kita kosong. Karena kita cuma datang sama Tuhan, nuntut berkati aku. Tuhan, aku butuh ini, aku butuh ini, aku butuh ini. Mulai hari ini berbalik. Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku yang harus aku genapi? Kalau memang masalah itu baik untuk menggenapi rencana Tuhan, saudara tidak perlu marah sama Tuhan. Saudara cukup berkata, jadilah kehendak-Mu. Kalau itu memang baik buat aku akan menyelesaikan sampai pada akhirnya. Amin.
Yuk kita lihat satu persatu. Mazmur 26 ayat 1 sampai 2. Kita mau baca sama-sama ya. Saya tuh kalau ingat kalau saat-saat saya menyembah Tuhan ya. Kita itu enggak pernah tahan. Bener, kalau saya sudah nyembah Tuhan, Tuhan ngomong aja sesuatu. Itu buat hati saya sudah enggak tahan. Saya cuma bilang gini, Tuhan siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya orang yang bodoh di masa lalu. Sampai saya bisa bersyukur hari ini ada banyak orang seperti Joni yang tidak kenal saya. Hanya lewat buku. Kalau saya pelayanan di luar pulau. Kemarin saya pelayanan di luar pulau. Orang datangi saya. Bu, terima kasih. Berkat khotbah Ibu. Hari ini saya dipulihkan Tuhan luar biasa. Dia mau berikan saya sesuatu. Dia bilang, Bu, kalau bukan karena kekuatan yang Ibu berikan lewat khotbah, tidak tahu saya jadi apa hari ini. Itu yang membuat rasa bangga saya. Saya tahu hari ini penyembahan saya membawa makna di mana ada banyak sukacita di surga ketika satu orang berdosa, satu orang dipulihkan, di situ sukacita surga. Saudara jangan pikir Tuhan, saudara kalau baca firman, sukacita di surga itu ketika satu orang berdosa, bertobat. Ketika banyak orang dipulihkan, itu membawa sukacita. Sukacitanya surga bukan ketika engkau miskin jadi kaya Tuhan bawa sukacita, enggak. Kalau hidupmu enggak pernah berubah, selama ini engkau datang hanya sebagai peminta-minta. Tidak ada esensinya saudara. Dari Daud, lihat ya, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab apa saudara? Aku telah hidup dalam apa saudara? Ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan apa saudara? Tidak ragu-ragu. Berikutnya ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Lihat PowerPoint-nya hari ini. Kalau kita mau hidup dalam keadilan, kita mau cek. Saudara jangan rajin cek kesehatan aja ya. Tiap bulan ceknya tekanan darah tinggi, kolesterol, trigliserid ya, asam lambung, jantung semua. Tapi hari ini kita mau cek, kita sebagai kebun anggurnya Tuhan. Kita sebagai tanaman-tanaman kesayangannya Tuhan. Sebagai anak-anak yang hari ini menjadi kebanggaan Tuhan. Sudahkah kita hidup tulus buat Tuhan? Saudara datang ke tempat ini jujur, kalau orang tulus, saudara tidak akan bawa apapun. Ada banyak orang cari Tuhan karena dia mau cari solusi. Apa bedanya saudara pergi ke Gunung Kawi? Saudara cari Tuhan hanya mau cari sembuh, sehat. Makanya banyak hamba Tuhan kalau sudah yang doanya profetik, pasti dikejar. Khotbah di mana dikejar. Mau cari nubuatan. Kepingin Tuhan itu apa? Tapi hari ini pastikan yuk koreksi diri. Tuhan, aku mau belajar jadi anak Tuhan yang tulus. Tulus itu artinya apa? Hari ini tidak ditolong Tuhan, ya aku tetap nyembah Tuhan. Hari ini sudah nyembah Tuhan, suami tambah galak, ya tetap nyembah Tuhan. Hari ini sudah jadi nyembah Tuhan, toko tambah suapi Tuhan. Suapinya bukan sepi, suapi pipi Tuhan. Duh sepi, Senin Kemis. Itu orang tulus. Kita ini lagi diuji. Jangan anggap serius. Satu ayat yang membuat saya kuat hari-hari ini ya. Coba sebelum lihat tulus. Buka di Keluaran kalau enggak salah. 20 ayat 20 mungkin ya. Kalau enggak salah. Saudara lihat ya. Hidup ini cuman permainan di ujian loh. Saya waktu baca ayat ini. Itu Roh Kudus kayak kasih saya sesuatu. Lihat ya saudara baca ayat ini. Ini kata kunci loh. Saya sudah bahas berapa kali khotbah. Tapi mungkin saudara kalau enggak lihat khotbah saya di YouTube. Ini ayat kunci. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, apa saudara? Janganlah takut sebab Allah datang dengan maksud apa? Untuk
Mencoba. Mencobai kamu dengan maksud apa? Supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi semua proses ujian tuh ndak usah dianggap serius. Jujur banyak orang salah dalam hal ini. Orang ketika diuji, tujuannya Tuhan supaya kita takut akan Tuhan. Jangan takut dengan masalah, ndak berbuat dosa, dibalik semua. Orang hari ini takut akan Tuhannya diabaikan, takut akan masalah sampai stres, depresi, kurang tidur, asam lambung. Bukan takut akan Tuhan. Coba kalau saudara habis maki orang, saudara bisa gini enggak? Aduh Tuhan, sedih aku Tuhan. Kalau enggak punya uang baru, Tuhan sedih Tuhan. Tapi kalau saudara belajar untuk berbuat dosa, enggak ada loh orang yang nangis-nangis. Kok aku maki suamiku ya tadi Tuhan? Enggak ada. Yang ada begini, oh harga diri. Sorry ya, sorry. Cukup sampai di sini. Tiada maaf bagimu. Jujur, waktu saya baca ayat ini, saya renungkan berulang kali. Tuhan kayak kasih saya peneguhan. Orang benar gak pernah ngerti intinya masalah. Semakin besar masalahmu, seharusnya Tuhan lagi cetak orang-orang yang semakin takut akan Tuhan. Semakin hidup tidak ada kompromi dosa. Ketika kita jadi orang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Gimana kita jadi orang benar kalau hidup kita cuma takut masalah? Yang ditakuti masalah tapi tidak takut akan Tuhan. Ya sudahlah, kompromi dosa dikit-dikit toh Tuhan, kompromi. Ya sudahlah Tuhan, mumpung tidak ada suami, tidak pulang, saya tak, ya TTM dikit-dikit lah. Penghilang rasa stres, penghilang depresi. Ketemu pacar lama Tuhan, enak Tuhan, curhat-curhatan, diperhatikan, kelepek. Jujur banyak orang hari ini takut akan masalah tapi tidak takut akan Tuhan. Hidup dengan dosa dianggap biasa-biasa. Makanya ujiannya terus diproses. Satu pintu tidak akan buka banyak pintu, saudara. Orang yang jalani proses dengan benar, satu pintu, orang pasti lihat buahnya. Dulu awal Victory berdiri, siapa yang tidak menghakimi Victory? Termasuk hidup saya. Untung saya ini bondo nekat. Jujur orang bilang gini, hebat kamu Eli. 16 tahun Victory bisa berdiri. Kamu enggak tahu rasanya sekarang kamu bilang hebat-hebat. Saya jalani 16 tahun cucuran air mata saudara. Jujur hari ini, kalau Victory ini sesuai dengan gambarnya bisa berbuah. Itu karena memang apa yang Tuhan percayakan buat hidup saya. Saya benar-benar hari itu ketika diproses Tuhan, saya tidak lagi takut dengan masalah. Makanya kalau orang lihat, mukanya Eli sekarang diapakan tuh ya, ditarik-tarik. Sampai ada yang, mana ini tidak datang ini hari ini, yang biasanya suka make up saya ya. Biasanya datang orang yang minggu lalu datang, hari ini enggak datang ya. Hari ini banyak yang enggak datang karena banyak yang sudah jalan-jalan. Dia bilang gini, Bu, katanya orang loh, begitu saya tahu, saya make up wajahnya bugem. Orang tanya, mukanya Eli diapain ya? Ditarik. Nggak ada, mukanya lo tak cari benang-benang nggak ada. Saya bilang ya ampun. Dan orang ini bilang, wajahnya Bu Eli itu memang wajah kemuliaan. Sinar auranya Tuhan yang keluar. Karena kita apa? Karena kita ini memang kesayangan. Apa yang kita butuhkan, saya bilang sama Tuhan, saya tidak ada waktu untuk perawatan wajah. Jujur gimana coba ada waktu, bangun jam 4 pulang, bangun jam 4 besok pelayanan. Kira-kira ada waktu enggak? Kira-kira kalau jadi wajah saya mungkin stres, tapi karena Tuhan baik. Tuhan kasih nutrisi dari surga. Orang bisa lihat, wajahmu glowing. Wah. Amin saudara. Saudara yang mau glowing hari ini, yuk jangan sedih dengan masalah. Yang penting hidup takut akan Tuhan. Saudara percaya, orang yang hidup takut akan Tuhan semuanya pasti ditambahkan. Amin. Yuk kita lihat 3 hal ya. Yang kedua buka PowerPoint, saya akan bahas singkat setelah itu kita selesai. PowerPoint yang pertama, hidup tulus ya. Yang kedua, percaya tidak ragu-ragu.
Siapa yang datang ke tempat ini dalam hidupnya sering meragukan Tuhan, bertobat. Sering kali kita gini, bisa enggak ya Tuhan, bisa enggak ya Tuhan, bisa enggak Tuhan. Tuhan, hutangku bisa enggak Tuhan. Tuhan, aku bisa enggak ya melewati tahun ini, bisa enggak. Itu orang yang ragu-ragu. Selama kita hari ini mau hidup dalam penyembahan kepada Tuhan, kita hari ini katakan, aku tetap percaya. Sekalipun tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap, aku memilih percaya. Itu salah satu sesuatu penyembahan. Orang yang bisa percaya tidak ragu-ragu, itu adalah seorang yang hidup untuk menyembah Tuhan. Oh, Tuhan tuh paling senang. Coba kalau saudara berdoa, ngomel aja. Tuhan, aku percaya, tetapi ya utangku besar ya Tuhan. Ya apa Tuhan kalau enggak hutang online? Sudahlah, aku tak minta bantuan orang kaya aja, sudah. Loh, itu jujur. Kira-kira Tuhan tuh seneng enggak lihat saudara datang seperti itu? Enggak. Tapi waktu saudara datang, saudara bilang gini, Tuhan, walaupun Tuhan besok jatuh tempo, aku tahu Tuhan sudah tahu kebutuhanku, Tuhan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan surga yang unlimited tuh. Coba, beda enggak saudara? Kalau saudara bisa hidup menyembah Tuhan setiap hari dengan percaya tidak ragu-ragu. Itu buat tarik hatinya Tuhan saudara. Dia akan melakukan apa yang jadi imanmu. Yang ketiga, hidup menjaga batin dan hati. Sudah, orang itu perlu jaga hati. Tidak perlu hari ini ngotori hati. Mau teman baikmu ngatain kau pulang dari tempat ini, jaga hati. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting mau dikatain apapun, difitnah, ya di muka kelihatan manis Bu Eli, di belakang nusuk dari belakang, it's okay. Jaga hati. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan itu mau bertahta di atas hati orang benar. Saudara kalau menyembah Tuhan tidak akan pernah connect kalau hatimu kotor. Karena orang yang hatinya kotor itu gelap. Sementara Tuhan itu terang. Terang sama gelap tidak akan bisa connect. Mau menyembah seperti apapun, saudara akan sulit untuk masuk hadirat Tuhan. Makanya kalau saya menyembah Tuhan, saya selalu koreksi hati. Saya bilang gini, kalau ada apa-apa ya saya tak minta maaf dulu. Setelah itu beres, baru saya nyembah Tuhan. Karena kalau enggak percuma. Lihat satu yang pertama ya, hidup dalam keadilan. Bagaimana hidup intim dengan Tuhan. Bagaimana, hidup dalam keadilan. Yang pertama tadi hidup dalam keadilan, hidup tulus, percaya tidak ragu-ragu dan menjaga batin dan hati. Yang kedua yaitu hidup dalam kebenaran. Satu poin kita selesai. Kisah Rasul 20 ayat 19. Kisah Rasul 20 ayat 19. Dengan apa saudara? Segala apa saudara? Rendah hati aku melayani Tuhan. Jadi kalau melayani Tuhan, ada teman pelayanan tidak menghormati hidupmu, jangan keluar ya. Jangan marah ya. Jangan dikit-dikit tersinggung aku. Itu tadi pendoa tidak doain saya. Nah, tersinggung. Itu bukan orang rendah hati. Nanti ya, saya pernah satu kali pengerja saya bilang gini, Bu Gem ingat satu orang yang namanya ini. Oh iya, saya ingat. Sudah lama kan tidak datang. Oh iya, kenapa? Ternyata baru tahu kemarin temennya bilang. Gara-gara waktu dia kasih tangan sama Bu Gem melengos. Ya ampun. Jadi sejak itu dia tersinggung. Jujur saudara ya, kalau saudara pulang ini nanti kalau saya salaman saudara enggak saya senyumin. Jangan marah ya. Karena kadang-kadang saudara ya, namanya orang lagi gini terus yang belakang colek. Ya, mungkin waktu saudara saya kasih tangan, yang belakang lagi colek ngejak ngomong, oh iya. Lewat sudah. Itu dianggap katanya saya tidak menyapa dia, melengos istilahnya. Saya bilang aduh Tuhan, kalau ada 1000 seperti ini Tuhan gimana? Jujur hari ini pelayanan itu mau menyenangkan hati Tuhan sebagai penyembahnya Tuhan. Tidak usah jauh-jauh. Saudara tidak dikasih kursi di depan ya. Mungkin saudara hari ini ditaruh di belakang. Tidak usah marah.
Sudah bekerja tidak dihormati, tidak usah marah. Melayani penyembah Tuhan nomor 1 itu harus rendah hati. Yang berikutnya, dalam pelayanan itu, lihat ya, orang penyembah apa saudara? Banyak mencucurkan air mata. Jadi kalau hari ini saudara hidup penuh air mata, enggak usah banding-bandingkan hidupmu. Tuhan, aku loh sudah setia. Kok hidupnya orang jahat tetangga saya itu Tuhan, yang pewelit itu Tuhan. Kok enak Tuhan, sementara saya hari ini Tuhan sudah melayani Tuhan, sudah ini. Tapi cucuran air mata, itu tadi. Enggak usah protes. Orang mau melayani Tuhan rendah hati, siap. Karena orang mau melayani Tuhan itu harus ngikuti jejaknya Kristus. Namanya aja pelayan Tuhan. Ya kita harus ngikuti jejaknya. Dicaci maki tidak salah, tidak usah bales. Disakiti tidak salah, tidak usah bales. Semua pembalasan, semua penghakiman itu tuntutannya adalah haknya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Orang mau dibunuh itu berarti banyak tantangan ya, banyak orang jahat ya, banyak orang tidak suka saat kita mau menyembah Tuhan, termasuk iblis. Iblis itu paling tidak suka kalau saudara suka menyembah Tuhan. Akan didatangkan apa? Orang yang jahat ya. Makanya saya tuh ngomong, satu kali saya mau doakan seseorang waktu dia ulang tahun. Bu Eli, doakan saya ulang tahun, ya mau didoakan apa? Doakan supaya saya hidup bahagia. Siap. Tahu arti bahagia di dalam firman? Tidak tahu. Berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Mau? Tidak mau. Tidak mau Bu Eli. Lu jujur, bahagia menurut dunia sama Tuhan tuh beda. Makanya kalau saudara bercucuran air mata, tetanggamu hari ini gemuk segar, hidupnya jahat, saudara tidak usah ngiri. Yang benar ya hidup saudara. Itu yang sudah benar. Jangan ngiri terus saudara hari ini mau mengubah standar. Saudara tahu orang yang bercucuran air mata yang jatuh dalam berbagai pencobaan senyatanya di mata Tuhan. Saudara dan saya orang yang berbahagia. Amin. 3 hal, yuk kita lihat bagaimana hari ini 3 hal. Ya, 1 poin, pemain musik bentar lagi bisa maju ke depan. Hidup dalam kebenaran, rendah hati, banyak bercucuran air mata, banyak ngalami pencobaan dan kita tetap bertahan dalam cobaan. Amin. Itu orang penyembah Tuhan. Jadi tidak usah bingung. Yang terakhir, bagaimana hidup dalam kesungguhan. Buka Kisah Rasul 20 ayat 24. Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak apa saudara, menghiraukan sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ada berapa banyak orang bingung dengan hidupnya. Rasul Paulus itu luar biasa. Dia sudah tidak bingung dengan masalahnya. Sampai nyawanya aja. Kalau memang Tuhan mau ambil. Yang penting mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang apa saudara? Ini loh yang seringkali orang salah. Kesaksian itu tentang kaya, miskin kaya, sakit sembuh enggak. Kalau kesaksian hidupmu tidak ada unsur Injil, semuanya sia-sia. Makanya kalau jemaat di PD Victory, kalau saudara lihat di YouTube, ada banyak orang yang belum selesai, mereka sudah berani bersaksi. Kenapa? Karena memang di PD Victory kesaksian bukan tentang masalah. Tuhan tidak pernah kagum dengan masalahmu yang dipulihkan. Itu cuma urusan ini loh saudara. Sakit sembuh, bim salah bim balik telapak tangan. Ini kesaksian yang tidak keren. Tapi kesaksian tentang Injil. Sekalipun saya belum dipulihkan Tuhan. Tapi hidup saya berubah karena aku menghidupi Injil. Itu yang keren. Dulunya saya suka marah, sekarang sabar menghadapi suami. Dulu preman, sekarang Bu Eli putri Solo. Sekalipun diinjek-injek makin kayak putri Solo.
Solo Bu Eli katanya orang bego, makin kayak keset, tak apa-apa. Kesaksian tentang Injil. Aku harus belajar rendah hati, lemah lembut. Karena itu karakter Kristus. Makanya kalau saudara lihat kesaksian di PD Victory, saya dorong ibu-ibu yang belum mengalami masalahnya selesai tapi hidupnya berubah, sudah layak untuk kesaksian. Karena senyatanya kesaksian bukan hebatnya masalahmu dipulihkan, tapi bagaimana hebatnya hidupmu menghidupi Injil Kristus. Itu yang Tuhan cari. Yuk buka 3 hal. Hari ini apa yang Tuhan mau? Hidup dalam kesungguhan, jangan hari ini berikan ampas ya. Saudara yang datang ke tempat ini fokus aja kepada kehendak Tuhan sampai garis akhir. Masalah belum selesai enggak apa-apa. Saya menikmati masalah, saya jalani, saya nikmati, syukuri 14 tahun. Satu pintu buka banyak pintu saudara. Saya hari ini tahu Tuhan membuat saya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, lewat engkau mau dibentuk dengan kehidupan Injil dalam hidupmu. Hari ini Victory sudah mencetak wanita-wanita yang berkemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Coba kalau saya tidak ada cuman kesaksian, saya dipulihkan dengan Pak Nyoto. Pak Nyoto sudah teletabis, honeymoon terus ke Eropa. Nanti tiap kali ada ibadah Bu Eli absen. Honeymoon, jalan-halan. Bu Eli pelayanan, enggak bisa, nikmati halan-halan, teletabis. Kira-kira ada buah enggak? Justru lewat saya dibentuk Tuhan enggak mudah. Saya bisa mencetak, mentobatkan orang-orang yang punya karakter Kristus. Saya itu kadang-kadang nangis, saudara, bener kalau saya dengar orang, Bu kamu ingat enggak ada teman saya satu. Hari itu saya tidak kenal. Dia bilang ini orang terkenal loh Bu. Masa ya? Saya nggak pernah tahu karena yang banyak konseling ya Bu. Hari itu dia sudah mau cerai Bu. Dia dikasih khotbahnya Bu Eli. Hari ini hidupnya pemulihan luar biasa Bu. Sama suaminya sekarang suami istri Bu. Melayani Tuhan di gereja besar jadi kesaksian. Saya sampai kadang-kadang dengar seperti itu aja saya pengen nangis loh saudara. Tanpa saya sadari ternyata dengan akses YouTube buku renungan itu mencetak banyak orang. Betapa saya tahu hari ini rumah saya. Makanya teman saya bilang gini, nanti kalau di surga aku nonggo ya di rumahmu, kamu pasti dapatnya sea view, golf view Eli. Lah berapa hari itu setiap hari kamu kirim jiwa berapa itu? Nanti boleh enggak ya di surga nonggo-nonggo ya? Jangan nonggo. Lah mumpung ada kesempatan ya berbuah lebat lah enggak bisa gimana. Hari ini percayalah kalau hidupmu menghidupi Injil. Saudara enggak perlu minta dipromosikan Tuhan. Tuhan akan taruh kepercayaan. Harta yang melebihi segalanya adalah ketika kita bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Saudara punya beban berat yuk. Belajar untuk nyanyi haleluya 12 kali. Saudara akan dengar apa kata Tuhan hari ini. Jangan bawa masalah ya. Kalau sudah nyanyi haleluya 12 kali, belajar fokus. Saya percaya setiap masing-masing pribadi Tuhan mau bicara buat saudara untuk hidup saudara. Pergumulanmu semua. Saya tidak pernah tanya apapun, Tuhan jawab setiap pergumulan saya. Tuhan selalu kirim suara yang berkata, anakku itu benar-benar jelas saudara. Ya, yuk kita mau siang ini fokus. Karena tema khotbah hidup untuk menyembahmu. Praktek, nanti di rumah praktek. Kalau sudah pikiran judek, masuk kamar tidak usah nyanyi apa-apa. Tidak usah bingung dengan masalah, fokus. Yuk kita mau menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Pandang wajah Kristus. Haleluya. Dia hadir tengah-tengah saudara siang ini. Haleluya. Saudara adalah kebun anggurnya Tuhan. Tanaman kesukaannya yang menyenangkan hati Tuhan.
Dia mau bicara pribadi, lepas pribadi. Tuhan lagi menjamah setiap hati demi hati. Buka hatimu hari ini, gak usah lihat kanan kiri. Ini waktunya Engkau berbicara. Saya percaya Tuhan, kami mau jadi penyembah-Mu di akhir zaman. Kami tidak mau datang dengan bawa masalah proposal list kami Tuhan. Nikmati kehadirannya. Siang ini nikmati, Dia sedang menjamah bekerja dalam setiap pribadi demi pribadi. Saudara masuk lebih dalam. Tuhan, ini hidup kami. Ini hidupku Tuhan. Aku mau berikan hidupku. Aku gak mau beri ampas. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Kami cuma mau berkata terima kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa kami ucapkan dalam hidup ini. Selain kami cuma bisa berkata terima kasih Tuhan Yesus. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kami tetap mau meninggikan Engkau. Kami tidak mau sia-siakan waktu hidup kami. Engkau Allah yang mengatasi seluruh kehidupan kami. Kami tidak mau sisa akhir hidup kami berikan ampas. Kami mau menjadi penyembah lewat kehidupan kami. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar Tuhan untuk hidup tidak percaya lagi yang dengan ragu-ragu. Kami siap Tuhan untuk diproses Tuhan. Ngalami cobaan karena Tuhan lagi bentuk kami untuk kami belajar takut akan Tuhan, bukan takut akan masalah. Kami tidak mau tinggal di dalam dosa Tuhan. Kami mau Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang baru. Kami mau buang kehidupan kami yang lama untuk kami ingat bahwa kami adalah penyembah-Mu sebagai kebun anggur-Mu Tuhan. Kami gak mau iblis mencuri semua kehidupan kami. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu mendapat rema. Pulang dari tempat ini mereka tidak lagi pernah takut menghadapi tantangan apapun. Karena ini cuma ujian kehidupan yang pasti berlalu di tangan Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak ada expirednya.
Semua masalah pasti ada batas waktu. Badai hidupmu tidak akan selamanya, tapi badai hidupmu pasti berlalu di tangan Tuhan. Dan kau akan lihat kemenangan ketika engkau hidup sebagai penyembahku di akhir zaman. Aku cuman lagi cetak hidup, persiapkan hidupmu kelak sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami merasakan kelegaan Tuhan. Beban hidup kami Engkau sudah angkat, Engkau sudah ambil. Dan kami perlu pulang hanya kami menikmati hadirat kelegaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Siang ini jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan hari ini, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati gereja Morning Star Every Nation ini Tuhan. Berkati Pak Benny dan Bu Ratna dalam penggembalaannya Tuhan. Kau berkati Tuhan. Kami juga terus sehati berdoa buat hamba-Mu Pak Nyoto Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang akan mengubah hidupnya menjadi anak-Mu yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya. Kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah Kau persiapkan untuk memberi pekerjaan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,